Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jelita Imtiaz Syifa atau biasa dipanggil Jelita dengan nomor NPM 2513031017. Saya dari Program Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital dan tanda baca. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan dalam penulisan dengan aturan tertentu dalam bahasa Indonesia. Untuk fungsi huruf kapital ada apa aja ya? Yang pertama, digunakan untuk awal kalimat. Yang kedua, digunakan untuk nama orang. Yang ketiga, digunakan untuk nama tempat. Yang keempat, digunakan untuk nama hari, bulan, dan hari besar. Yang kelima, digunakan untuk nama lembaga atau instansi. Dan yang terakhir, digunakan untuk gelar seseorang jika diikuti nama. Selanjutnya adalah tanda baca. Tanda baca adalah simbol dalam penulisan yang digunakan untuk memperjelas makna, intonasi, dan struktur kalimat. Macam-macam tanda baca yaitu ada titik. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua ada koma. Koma untuk memisahkan kalimat. Yang ketiga ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Yang keempat, ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk kalimat perintah. Dan yang kelima, ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengutip kalimat langsung. Dan yang terakhir ada tanda titik dua digunakan untuk penjelasan atau daftar. Kalian penasaran nggak? Kesalahan apa yang biasanya yang kalian tidak sadari, tapi ini tuh terjadi di ruang publik. Nah, kalau penasaran, kalian simak aja video selanjutnya penjelasan tentang kesalahan penulisan kapital dan tanda baca. Kalian pasti pernah baca berita kan? Dari sosial media, website, atau televisi. Tapi, sadar nggak sih kalian kalau penulisan dalam berita itu masih kurang tepat? Mulai dari penulisan huruf kapital hingga tanda baca. Padahal, berita itu adalah sumber informasi yang dipercaya oleh orang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda baca pada berita. Yuk simak. Sebagai contoh adalah kesalahan pada gambar berikut. Kesalahan pada gambar adalah terletak pada kata dalam. Kata dalam seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Kesalahan seperti ini sering muncul pada judul berita. Selain kata dalam, contoh lainnya adalah seperti kata di, kata atau kata dari. Padahal penggunaan huruf kapital ini penting untuk menunjukkan kejelasan dan kesopanan dalam penulisan. Kesalahan berikutnya pada berita adalah kesalahan tanda baca. Berita seringkali lupa meletakkan koma setelah kata penghubung di awal, seperti kata namun. Seharusnya setelah kata namun itu diberikan tanda koma. Selain kata namun, biasanya berita itu lupa meletakkan di setelah kata oleh karena itu atau selain itu. Kesalahan bahasa dalam berita itu bukanlah hal yang kecil, dampaknya bisa besar. Mulai dari membuat pembaca bingung, mengurangi kepercayaan terhadap berita, terlihat tidak profesional, bahkan bisa menimbulkan salah paham. Padahal berita seharusnya menjadi sumber informasi yang jelas dan terpercaya. Karena itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting. Mulai sekarang, yuk kita lebih peduli dengan penggunaan bahasa Indonesia terutama dalam berita. Kalau kita menemukan kesalahan, kita bisa belajar dari situ. Dan kalau kita menulis, usahakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saya, Jelita Imtiaz Syifa, mengajak kalian semua untuk peduli bahasa Indonesia.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.